Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Bo ketemu lagi di Sohibul Hikayat Milenial Balai Bangji dengan Bang Munir pastinya. Kita masih ngelanjutin cerita tongkat ajaib Abu Nawas, Abang Bo. Dalam cerita kemarin Abang Bo, nih Abu Nawas sudah ketipu keledai jadi kambing yang harganya nggak pantas. Yang 150 dirham jadi cuma 50 dirham Abang Bo. Kagak jadi, bininya punya uang gede Abang Bo. Dicemberutin luar biasa berhari-hari, bininya kesel banget udah malas begitu giliran suruh jualan ketipu. Abu Nawas pusing, Abu Nawas bingung kudu gimana. Akhirnya begini ceritanya Bang Bo. Jadi di tengah kekesalannya itu, marahannya laki bini itu, Abu Nawas mau nenangin diri nih Bang Bo. Dia pergi ke kebun kosong yang tadi sambil nyari ide gimana caranya naklukin 4 penipu itu Bang Bo. Pergi dia ke hutan kagak ketemu sama orang itu. Dia mau bagel aja deh urusannya. Akhirnya Abu Nawas emang biasa dia nyari kayu bakar di kebun itu. Abu Nawas nyari kayu bakar. Ketemu kayu yang cakep bentuknya Bang Po. Cocok dijadiin tongkat bentuknya kayak ular begini ya Bang Po. Buat pegangannya enak, mana ada beliuk-beliukan begitu. Ditembang dia, dipotong, digodok reset. Zaman dulu udah ada gergaji belum ya, pokoknya begitu deh. Reset Nah kayu ini dipisahin Abang Bo dipisahin, dia dondong kayu bakar yang satu dia begini kebalik kayu bakar didondong, di tongkat dipegang begini sampai rumah dengan harapan bininya bahagia dibawain kayu bakar. Belah dia tuh Abu Nawas belah rapi, dirapin, dijemurin sambil ngurusin tuh tongkat. Dia ngomong bininya, ini tongkat bakalan bisa membalaskan dendam gua ame itu penipu nih. Bininya udah kagak percaya aja Bang Po, udah kagak kesenyum Bang Po, pokoknya cemberut aja udah. Malam beranjak, pagi datang Abang Po yang biasanya Abu Nawas tidur, Abu Nawas kagak tidur. Pagi kagak tidur kali itu. Dia bebenah di dapur, bininya kaget melihat perubahan yang ada di diri Abu Nawas. Ini orang kok berubah banget sekarang ini Apa benar tongkat itu jadi tongkat ajaib Kepikiran begitu. Akhirnya ini bininya ngomong sama tetangganya, ngomong ke orang-orang bahwa Abu Nawas berubah setelah dia punya tongkat ajaib itu. Akhirnya berita itu tersebar sampailah ke telinga 4 penipu yang nipu Abu Nawas itu Abang Po. Datang nemuin Abu Nawas lagi duduk di warung kopi ya Bang. Hai Tuan, apa kabar? Sehat-sehat aja Tuan. Muka penipu lah Bang Po dengan ramah tamah berempat orang itu datang. Abu Nawas dengan wajah yang jual mahal dia pegang tongkatnya, dia elus-elus sambil gosek ke apa namanya, bergaya lah pokoknya itu Abu Nawas. Terus nggak lama orang itu pada berbisik Abang Po, ini tongkat yang ajaib itu yang bisa merubah Abu Nawas. Iya. Ayo kita ngomong. Lu tau nggak kalau kita punya tongkat itu, kita bakalan bisa nipu lebih banyak orang lagi, kaya kita. Dalam kesunyian itu tiba-tiba wah ketawa, Abu Nawas bingung,
apa nih orang pada ketawa tiba-tiba, berbisik tiba-tiba ketawa. Main dorong-dorong itu berempat orang itu Abang Po. Akhirnya ngedeketin Abu Nawas. Tuan, saya dengar dari orang-orang sekampung ini, Tuan punya tongkat ajaib. Apa betul itu Tuan? Ya, kenapa? Kata Abu Nawas. Abu Nawas masih kesel banget karena ngerasa ketipu waktu itu, tapi dia nggak bisa ngomong apa-apa. Iya, kenapa? Udahlah Tuan, tongkat itu jual aja sama saya. Gimana Tuan, setuju? Pedori. Begitulah Bang Po. Dalam hati Abu Nawas, gua jual nggak nih tongkat, gua jual nggak nih tongkatnya. Oke, saya mau jual ini, tapi deal dulu. Tuan-tuan harus setuju dulu sama harga. Harga cocok, aneh lepas. Ada tapi ingat ya, ada uang baru ada barang. Oke, saya setuju 500 dirham. Oke, setuju. Yang pertama dibuka harganya 700 dirham. Akhirnya disepakati harga 500 dirham buat satu tongkat yang dimiliki Abu Nawas yang sudah terkenal ajib. Oke, sebelum kita terima itu tongkat, boleh Tuan tunjukkan keajaibannya? Gaspil kata dia. Gaspil. Tapi DP dulu dong. Berapa persen DP-nya? Ya 10% lah. Diserahin lah Bang Po 50 dirham ke Abu Nawas. Masuklah dia ke satu restoran Bang. Dipesen lah makanan. Pesen makanan, ngobrol ngalor ngidul Bang Po. Tapi rasanya nggak panjang-panjang nih Abu Nawas. Udah malas banget juga ketemu orang-orang itu sebetulnya. Abu Nawas keluar, izin mau ke toilet. Tuan-tuan saya ke toilet dulu. Habis itu kita bubar ya. Oke, sah. Jadi selesailah makan-makan itu Bang Po. Abu Nawas bilang, tuan-tuan coba perhatiin, saya mau nunjukin keajaiban tongkat ini. Tuan-tuan boleh lihat. Setelah kita makan ini apa yang terjadi, kata Abu Nawas. Diketok 3 kali ke tanah Bang Po, diangkat tongkat itu, ditunjukin ke yang punya warung sambil digoyang-goyang itu. Begitu digoyang-goyangin gini Bang Po, itu yang punya warung langsung manggut-manggut. Tafadol, silakan kata dia, silakan. Oke, kita pulang sekarang. Keluar Bang Po, itu yang punya keempat penjahat ini sempat ngerogoh kantong lepisnya Bang Po. Diginiin sama Abu Nawas. Gak perlu. Tenang aja. Keluarlah dari kedai itu dan 5 orang itu kumpul. Tuan-tuan, sudah lihat bagaimana ajaibnya tongkat ini? Apa keajaiban apa? Kata 4 orang ini. Abu Nawas garuk-garuk kepala, goblok juga nih tuan-tuan pade. Tuan-tuan lihat tadi kita udah makan, saya ketok itu tongkat ke tanah 3 kali. Habis itu saya angkat gini ke yang punya kedai itu. Yang punya kedai manggut-manggut, itu tandanya tongkat ini udah beraksi. Ketika orang itu udah manggut-manggut, kita tinggallah tuh kedai without pay kalau kata orang bule itu, tanpa ngebayar, tanpa bayar bel, tanpa bayar bond. Ente udah bisa lihat ini ajaibnya tongkat ini. Itu
apa namanya tuh, 4 penipu itu ngerasa puas banget dengan apa yang ditunjukin Abu Nawas itu tadi, dan berbisik, saling berbisik-bisik, bro, kita bisa makan puas di mana-mana tanpa bayar, dan kita bisa nipu orang lebih gede lagi nih, kita kaya, bayar aja, langsung bayar katanya. Akhirnya langsung dibayar 500 dirham. Dilunasin 450 lagi. Duduk, hitung duitnya. Pulanglah Abu Nawas dengan 500 dirham. Abang Po, setelah perginya Abu Nawas, klik dilihat, jalan kaki dia pulang. Akhirnya 4 orang itu pecah lagi ketawanya, kebahak-bahak Abang Po. Luar biasa kebahak-bahak. Kita makan lagi kata dia. Kita balik lagi ke restoran. Tadi gua makan belum puas. Kita balik lagi. Akhirnya berempat kok tawa-tawa balik lagi dengan meja yang sama Bang Po. Kembali dia ke meja yang sama. Makan sepuasnya, dia ngerasa nggak bakalan bayar. Makan sepuasnya yang enak, yang sedap-sedap, dilalap habis. Selesai makan, rasanya buat bangun aja. Aduh, gua kekenyangan bro. Oke, selesai kita makan, mulailah beraksi dengan hal yang sama yang dilakukan Abu Nawas. Diketok tongkat itu ke bumi, diangkat, ditunjukin, digoyang-goyangin ke yang punya restoran itu. Belum manggut katanya kawan-kawannya. Digoyang-goyangin gini, langsung datang ke meja yang punya rumah makan ini. Ini pasti kita malah mau dikasih duit nih, soalnya dia marahin. Udah deket ya, dia bilang, bro, ani udah selesai makan, ani mau balik ya, thank you, terima kasih. Begitu bangun dipegangin sama Bang Po, orang itu, bro belum bayar bro, bayar dulu nih, baru pulang. Itu 4 orang itu saling lihat-lihatan. Gimana ini? Waduh, gimana ini? Kita udah makan sepuasnya. Tongkat ini nggak ajaib banget, nggak manjur sama kita ini. Gimana ini tongkat kita? Akhirnya ada salah satu yang ngeberaniin diri. Tuan yang punya kedai. Kita dimakan di sini sama orang yang punya tongkat ini. Selesai makan, dia punya tongkat ditunjukin kepada Tuan begini-begini. Tuan manggut-manggut dan kita berangkat pulang. Kenapa sama saya? Saya goyangin kayak gini, Tuan malah datang ke meja. Saya pikir Tuan malah mau kasih bonus sama saya karena saya makan di sini. Oh, itu sebabnya. Ya bukan apa Tuan. Kalau temen Tuan yang tadi itu, dia ke belakang tadi sebelum dia ngasih tongkatkan itu kan, dia ke belakang tadi bayar. Makanya pas diangkat tongkat sini, ya udah saya persilakan buat pulang karena dia udah bayar duluan tadi waktu ke belakang. Jadi sebelum Tuan pulang sama kawan Tuan yang tadi itu, dia udah bayar duluan di belakang. Ketipu kita ternyata. Ame orang itu. Kita penipu, tapi ketipu kita. Akhirnya kudu bayar Abang Po semuanya. Itulah hebatnya Abu Nawas Abang Po. Abang Po, ternyata Abu Nawas akalnya luar biasa. Tongkat itu tadi bukan ajaib Abang Po, tapi emang dari pertama dia bukan bikin tongkat, dia robah hidupnya. Yang bininya ngerasa ini perubahan luar biasa semenjak dia punya tongkat ajaib. Ternyata dia kedengeran sama
itu 4 tukang tipu tadi ya Bang Po. Jebakannya kena, sampai dibayarin 500 dirham. Abang Po bininya udah nggak cemberut lagi, udah seneng Abang Po begitu ngelihat Abu Nawas bawa 500 dirham. Dia ceritain semua sama bininya. Bininya ngakak nyekel sambil megang uang 500 dirham. Nggak gua sangke laki gue on pinter ya. Begitulah dia Bang Po ya, akhirnya si penipu ini kena tipu juga akhirnya sama Abu Nawas, dan Abu Nawas beli 2 keledai yang dia urusin lagi. Abang Po begitulah cerita Abu Nawas dengan tongkat ajaibnya. Semoga ini menghibur dan ada manfaatnya. Kita ketemu di cerita Sohibul Hikayat milenial selanjutnya. Bang Munir undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.